Bab 5. Dokter hebat, ruang operasi simulasi. Mendengar hal itu, Roni langsung panik. Direktur secara pribadi menguji para dokter magang ini. Tidak hanya Roni, banyak dokter unit gawat darurat dan perawat di samping pun menatap direktur dengan terkejut. Mereka hanya dokter magang. Tidak perlu meminta Direktur Panji yang menguji mereka secara pribadi, bukan? Direktur Panji, mereka hanya dokter magang. Kamu tidak perlu repot-repot. Aku yang menguji saja, kata Roni dengan cepat. Jika direktur benar-benar menguji mereka, lalu koneksi yang telah memberikan uang itu dipecat, Roni akan sulit untuk menjelaskan pada orang itu. Panji melirik Roni. Dia tahu apa yang ada di pikiran Roni. Oleh karena itu, Panji berpura-pura menyesal dan berkata, "Aku baru saja menemukan dokter magang yang sangat baik. Tetapi aku diberitahu kalau dia dipecat. Alasannya karena ada dokter magang yang lebih baik di sini. Tentu saja, sebagai direktur, aku tidak sabar untuk melihatnya. Bagaimanapun juga, kemampuan dokter magang menentukan masa depan rumah sakit." Sebelum menunggu Roni membalas, Panji melanjutkan, "Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Dokter Roni, bawa semua transkrip dokter magang di rumah sakit ini ke kantorku nanti. Aku akan memeriksanya sendiri." Setelah mengatakan itu, Panji memberi Jason tatapan penuh arti sebelum dia melangkah pergi dari unit gawat darurat. Begitu Direktur Panji pergi, unit gawat darurat menjadi kekuasaan Roni lagi. Wajah Roni memerah, lalu dia berbalik, memelototi Vincent dan Jason. Dua dokter magang ini yang telah menghancurkan bisnis Roni. Namun sekarang, Roni tidak punya pilihan lain. Direktur telah memerintahkan bahwa dia akan menguji mereka sendiri. Sekarang, dia hanya bisa berharap beberapa dokter magang yang bertahan karena koneksi itu beruntung. Setelah memelototi Jason dan Vincent dengan tajam, Roni kembali ke kantornya dengan marah. Haf, pejabat itu akhirnya pergi. Ada apa dengan Direktur Panji hari ini? Dia bahkan datang ke unit gawat darurat. Baguslah. Direktur akan menguji kita secara pribadi. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk tinggal di rumah sakit ini. Benar. Fasilitas dan lingkungan rumah sakit Mitra Jaya jauh lebih baik daripada rumah sakit lain. Kalau bisa, aku pasti ingin tinggal di sini. Begitu pejabat itu pergi, dokter dan perawat lain di unit gawat darurat juga berceloteh dengan santai. Tino menghampiri Jason, lalu menatapnya dengan ekspresi memeriksa dan ragu. "Jason, kenapa barusan kamu terlihat berbeda dari biasanya?" Jason berpura-pura bodoh. "Dokter Tino, aku tidak berbeda. Aku hanya menjelaskan berdasarkan apa yang telah aku pelajari." Mendengar penjelasan Jason, Tino merasa sedikit ragu. Saat itu, dokter konsultan dari Departemen Bedah Ortopedi juga kebetulan datang. Jadi Tino tidak bertanya lagi. Kemudian, mereka memeriksa ulang pasien itu dan segera mengirimnya ke ruang operasi. RABOA termasuk dalam metode hemostasis arteri darurat. Jadi tidak boleh dibiarkan di pembuluh darah untuk waktu yang lama. Jika tidak, tubuh bagian bawah akan mengalami nekrosis karena penyumbatan darah. Setelah kejadian seperti itu, orang-orang di departemen memandang Jason dengan tatapan hormat. Dalam waktu singkat, grup WhatsApp rumah sakit mengeluarkan pengumuman. Para pemimpin rumah sakit telah memutuskan bahwa angkatan magang 20.200.304 akan berkumpul di gedung laboratorium pada pukul 10 pagi lusa untuk kembali mengikuti ujian. Metode pengujian dibagi menjadi ujian tertulis dan praktik. Mereka yang memiliki 5 skor komprehensif teratas akan tinggal di rumah sakit. Mentor pengujian kali ini adalah Direktur Panji. Tolong lakukan yang terbaik. Pemberitahuan ini tidak ada apa-apanya bagi staf biasa. Tetapi ini adalah bencana untuk para dokter magang. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa orang yang bahagia dan yang lainnya khawatir. Apa? Direktur Panji ingin secara pribadi menguji para dokter magang. Sial. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah dipastikan tinggal di rumah sakit? Kenapa tiba-tiba aku harus mengikuti ujian ulang? Apa ujian sebelumnya tidak masuk hitungan? Aduh, tidak ada bedanya bagiku. Siapapun yang menguji akan sama saja. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa tinggal. Para dokter magang berdiskusi dengan sangat gempar. Vincent mengambil ponselnya dan berlari ke Jason dengan napas terengah-engah. "Jason,
Jason, rumah sakit telah mengeluarkan pengumuman. Lusa, semua dokter magang akan kembali diuji. Jason tidak terlalu terkejut, lalu dia pun berkata, "Ya, ini kesempatan bagi kita. Persiapkan dirimu dengan baik." Jason tidak memusingkan ujian tertulis. Meskipun dalam praktik dia tidak sebagus para guru, dia masih sangat percaya diri. Hanya saja, dia tidak tahu praktik seperti apa yang akan diberikan oleh Direktur Panji. Setelah pulang kerja, Jason kembali ke asrama bersama Vincent. Biasanya setelah kembali, Vincent akan bermain game. Tapi hari ini dia juga membaca buku dengan Jason. Besok lusa adalah hari ujian para dokter magang. Jadi dia masih memiliki 1 hari lagi untuk membaca dan berlatih. Semua orang menghargai kesempatan terakhir ini. Hanya saja, Direktur Roni merasa sakit kepala. Ponselnya pun berdering tanpa henti. Beberapa dokter magang yang mengandalkan koneksi mengeluh pada Roni. Setelah memberikan uang pada Roni, mereka juga tidak mendapatkan jabatan. Mereka semua berteriak meminta pengembalian uangnya. Roni mau tidak mau berpura-pura tidak bisa mendengar dan mematikan ponselnya. Semuanya tertunda sampai hari penilaian ulang. Malam hari, Jason yang sudah mandi berbaring di ranjang dan bersiap untuk tidur. Awalnya, Jason mengira dirinya mendapatkan sistem di siang hari itu akan menjadi sukses. Namun tak disangka, selama sore dan malam ini, Jason menemukan bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa selain aliran pembuluh darah dan titik fokus pada pasien. Bahkan sistem itu juga tidak berbicara. Hal ini membuat Jason curiga bahwa dia menderita skizofrenia dan berilusi di siang hari. Namun, saat Jason perlahan tertidur, kejadian menakutkan itu terjadi lagi. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa ruangan ini terlihat seperti ruang operasi? Mungkinkah Jason sangat ingin pergi ke ruang operasi sehingga dia memimpikannya? Tiba-tiba, nada mekanis yang dingin muncul. Manusia yang beruntung. Selamat kamu terpilih menjadi dokter hebat negara ini. Sebelum Jason bisa bereaksi, dia dikejutkan oleh suara itu. Aku terpilih. Ya, ini adalah ruang operasi simulasi yang dibuat khusus oleh sistem untukmu. Di ruang operasi simulasi, kamu dapat mempraktikkan hadiah dari sistem atau memenangkan teknik keterampilan operasi bedah dalam siklus yang tak terbatas. Melihat ruang operasi yang penuh dengan berbagai peralatan medis di depannya, Jason terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jason mengangkat tangannya dan mencubit pelan dirinya. Aduh, sakit sekali. Namun, Jason belum bangun dari mimpinya. Mungkinkah semua ini benar-benar bukan ilusi? Jika kamu ingin menjadi dokter hebat, kamu harus mahir dalam anatomi manusia. Jadi, latihan operasi pertama yang diberikan oleh sistem kepadamu adalah anatomi manusia. Ah, anatomi. Begitu suara Jason terdengar, sesosok tubuh yang ditutupi kain putih muncul di meja operasi. Dalam sekejap, bulu kuduk Jason langsung berdiri. Hebat sekali. Tiba-tiba muncul mayat tanpa alasan sangat menakutkan. Bukan? Sebelum Jason dapat berbicara, detik berikutnya, aliran pengetahuan tentang anatomi manusia dan keterampilan operasi semua menyerap masuk ke dalam pikiran Jason. Jason berpikir dirinya belum pernah mengenal anatomi manusia seperti ini sebelumnya. Melihat mayat di meja operasi, entah kenapa Jason merasa bersemangat. Sekarang, dia ingin langsung melakukan otopsi sungguhan. Namun, sistem kembali berbicara. Catatan, Tuan akan dievaluasi untuk setiap latihan operasi di ruang operasi simulasi. Penilaian utama adalah apakah Tuan menguasai teknik ini secara menyeluruh. Skor evaluasi adalah 100 poin dan nilai kelulusan adalah 95 poin. Di bawah 95 poin akan dianggap sebagai kegagalan operasi. Tiba saat itu, sistem akan memberimu hukuman kecil.